Hilirisasi saat ini jadi kata yang paling banyak diperbincangkan publik. Hilirisasi sendiri jadi strategi yang belakangan digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Program hilirisasi industri salah satunya digadang-gadang jadi langkah penting menyongsong momentum Indonesia Emas 2045. Sebetulnya apa sih hilirisasi itu dan apa manfaatnya untuk Indonesia? Hilirisasi merujuk pada proses pengembangan atau transformasi nilai tambah suatu produk atau komoditas dari bahan mentah di hulu produksi atau upstream menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang ada di hilir atau downstream. Dengan kata lain, melalui program hilirisasi, Indonesia berpeluang meningkatkan pendapatan dengan mengelola proses produksi dari hulu hingga ke hilir. Salah satu program hilirisasi di sektor tambang antara lain nikel yang beberapa tahun terakhir diincar produsen kendaraan listrik dunia sebagai bahan baku baterai. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekuatan tawar atau bargaining power yang tinggi dengan negara-negara di dunia. Berdasarkan data United States Geological Survey atau USGS dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Indonesia merupakan negara dengan produksi biji nikel tertinggi di dunia. Produksi biji nikel Indonesia sekitar 1,6 juta ton di tahun 2022. Jumlah ini terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi sekitar 330.000 ton dan Rusia di peringkat ketiga dengan produksi 220.000 ton. Cadangan nikel Indonesia tersebar di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebelum kebijakan hilirisasi, nilai ekspor bahan mentah nikel nilainya hanya 15 triliun rupiah. Saat ini nilai ekspor nikel setelah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir meningkat drastis menjadi 360 triliun rupiah. Nilai biji nikel yang diolah menjadi ferronikel akan naik hingga 10 kali lipat, sedangkan jika diolah menjadi stainless steel akan bertambah 19 kali lipat. Meski demikian, kebijakan hilirisasi nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dihadapkan dengan penolakan dari Uni Eropa yang membawanya ke sidang Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Indonesia mengajukan banding demi mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel untuk menopang industri baterai kendaraan listrik. Indonesia perlu satu tahap lebih maju dengan program hilirisasi minerba di dalam negeri, yakni industrialisasi. Salah satunya membangun smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang. Melalui proses smelting, kandungan logam seperti nikel, timah, tembaga, emas, dan perak akan mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Untuk smelter nikel saja, pemerintah mengalokasikan biaya investasi sebesar 37,5 triliun rupiah agar kapasitas produksi mencapai 73.000 ton per tahun. Namun di saat pemerintah tengah menggebu-gebu dengan hilirisasi nikel, Badan Geologi Kementerian ESDM pada pertengahan 2023 memperkirakan umur cadangan nikel Indonesia hanya tinggal 9 tahun lagi, khususnya untuk biji nikel kadar tinggi yakni lebih dari atau sama dengan 1,5%. Pemerintah kini berupaya menggiatkan eksplorasi guna menemukan cadangan nikel baru sehingga bisa memperpanjang umur cadangan nikel di dalam negeri yang diperkirakan tak bertahan lama, terutama ketika semakin menjamurnya fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter seperti PT Aneka Tambang Terbuka, PT Vale Indonesia Terbuka maupun Harita Group.